Jam 8 kurang 15 ya. Ini stang kemudi dari hand traktor ya. Kalau itu daya maksimumnya 1,5 horsepower untuk mesin cakar baja ya. Kalau ini maksimal 10 horsepower ya. Kemudian bahan bakarnya pakai bahan bakar solar kalau sana Pertalite. Kemudian ini ada stang kemudi, di sini ada kopling ya. Stang kemudi untuk mengemudi ya. Kemudian kopling untuk membebaskan ruang transmisi ya. Ini kalau dihidupkan harus ditarik. Kalau berjalan harus ditarik. Fungsinya untuk membebaskan gear ruang transmisi agar bisa lepas atau bebas. Nah, kemudian di sini ada dudukan untuk bajaknya ya, dudukan untuk bajaknya. Kemudian ini Pak, ini tuas penegang. Tuas penegang untuk menekan fan blade agar gaya gesekannya bisa memutar puli mesin dengan puli transmisi ya. Ban roda ya untuk berjalan di jalan, kemudian ban besi digunakan untuk bekerja di lahan ya. Kemudian di sini ada knalpot atau sistem pembuangan. Kemudian di sini ada dudukan mesin ya. Kemudian di sini ada air radiator. Fungsinya untuk cooler atau pendingin mesin. Bedanya dengan mesin 4 tak cakar baja, kalau di sana tidak butuh air radiator ya. Kalau di sini butuh air cooler atau radiatornya. Kemudian ada ruang bahan bakar. Kemudian di sini ada lampu ya untuk bekerja pada saat malam hari. Ini disebut dengan roda gila ya, atau puli mesin ya. Puli mesin itu ya roda mesin ya, poros mesin. Kemudian di sini ada filter solar ya. Sebelum ke ruang mesin, solarnya difilter dulu agar kotornya tidak tercampur ke ruang mesin. Sistem penghidupan ini pakai apa namanya? Slanger atau engkol. Kemudian di sini ada oli ya. Olinya pakai oli SAE 40 ya. Kemudian di sini ada ruang olinya ya. Oh ya, di sini ada ruang oli. Kemudian ini tuas kecepatan atau tuas gasnya. Pada saat kondisi mati ini posisinya di stop. Kemudian posisi jalan di RPM 1000, posisi hidup di RPM 1000, kemudian mau bekerja posisinya di posisi jalan. Di sini ada skalanya. Nah, kemudian di sini ada filter udara basah, sistemnya sistem filter udara basah. Oke, ini filter udaranya. Kemudian di bawahnya ada oli, ya, ada olinya. Oli harus sampai dengan diisi mencapai oli level. Pakai strip boleh dilihat, tidak apa-apa. Ya, ada olinya, ya. Harus diposisikan ke oli level untuk olinya. Kemudian untuk SOP pemeriksaan hampir sama ya. SOP perawatan juga hampir sama. Rutin tap oli ya. Kemudian minimal 2 itu ya. Kemudian rutin mengisi air radiatornya ketika habis ya. Itu kalau karburator tidak, karena mesin ini cukup bandel ya, artinya 10 sampai 15 tahun tidak pernah bongkar mesin ya. Karburator nggak ada ya. Kemudian perawatan rutinnya itu ya. Kemudian sebelum menghidupkan ya, pemeriksaannya kondisi oli, kondisi bahan bakar, kondisi oli bagaimana kualitasnya tadi yang saya jelaskan, kondisi bahan bakarnya bagaimana ketersediaannya,
kemudian kondisi baut-bautnya bekerja dengan baik atau tidak, terutama baut dari roda besi, ya, harus dikencangkan, ya, posisinya. Nah, kemudian sebelum menghidupkan, ya, terlebih dahulu ketika posisi mau menghidupkan, pertama koplingnya harus ditarikkan untuk membebaskan transmisinya. Bagaimana Pak kalau tidak ya nyandet, nyandet. Karena apa? Ini menghalangi menghidupkan, ya. Kemudian posisi gas ini posisi di RPM 1000. Yang sebelumnya posisi stop ditarik ke RPM 1000, ya. Nah, kemudian tuas penegang ini posisinya kendor. Ketika bekerja di lahan, ya, ini harus ditarik biar ruang transmisinya bekerja. Kalau mau diam dan bekerjanya tidak terlalu berat pada saat jalan di lahan, di jalan biasa, bisa pakai posisi kendor saja, tidak usah pakai penegang. Tuas panbeltnya ditegangkan, kemudian slengernya diambil, ya. Untuk peletakan slenger ini juga harus harus tepat, ya. Letakkan slenger di posisi poros mesin, ya. Kemudian di sini ada cuk, ya. Di sini ada cuk, ditarik. Kawat ini untuk pegangan tangan kalian, ya. Ditarik 2 sampai 10 putaran, dipercepat. Nah, baru dilepas, baru hidup nanti. SOP untuk mematikan. Cukup tuas gasnya diposisikan lagi ke posisi awal yang berat. Kemudian koplingnya dilepaskan. Itu aja SOP-nya, cukup singkat. Kemudian letakkan slenger pada posisi semula. Sekarang ke well traktor. Daya maksimumnya 39 horsepower, ya, cukup besar. Tapi untuk pengolahan tebu dibutuhkan minimal 50. Jadi ini untuk tebu kurang relevan. Tapi cukup ketika untuk lahan kecil mau tidak terlalu luas lahan tebunya ini bisa digunakan. Nah, dari depan, ya, di sini ada filter udara, ya, digunakan untuk memfilter udara masuk ke mesin biar bersih ke ruang pembakaran. Kemudian di sini ada aki, ya, ada akinya. Kemudian di sini filter udara lagi, ya. Mohon maaf, ini untuk coolernya, blower, ya, blower untuk pendingin. Ini coolant, air radiatornya, ya, untuk pendingin mesin. Kemudian di sini ada filter sama, ini filter juga, ini filter solar, ya. Ini filter oli kalau nggak salah, ya, filter olinya. Terus olinya di mana, Pak? Olinya ngisinya di sebelah kanan, Pak. Oh. Oh ya, ini coolant. Ya. Oh, ini oli, ya. Oli, ya. Ini filter oli, ini filter solar, ya. Kemudian di sini ada roda depan, ya, roda depan.
juga dikasih oli gardan ya di sini. Kemudian kita lanjut ke belakang dulu. Ini ada roda belakang ya. Roda belakang besar. Kita ke belakang dulu. Nah, di belakang ini ada beberapa bagian penting pada saat bekerja. Nah, ini disebut sebagai 3 point. Ya, 3 point. 3 point ini digunakan sebagai pengait ke emplemennya. Ya. Emplemen bajak piring maupun bajak rotari, ya. Dihubungkannya pakai 3 point ini. Kemudian ini yang namanya PTO. Ya, PTO. Power take off. Jadi ketika mesin mau bekerja, rotarinya mau bekerja, ini harus dihubungkan dengan ini. Ya. Ya, ini ruang transmisi. Ini PTO, power take off. Jadi dihubungkan dengan nanti pada saat dipasang seperti ini. Ya. Seperti ini nanti memutar gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan bajak rotari. Ini emplemen Z namanya. Kemudian di sini ada oli gardan, ya. Nah, kemudian lagi kita ke posisi kemudinya. Kemudian di sini ada tuas rewind dan forward atau refresh atau front. Ini ke depan. Kemudian ini posisi diam. Kemudian ini posisi mundur. Ya. Kemudian ini saklar saklar untuk lampu, ya. Kemudian ini saklar arah belok kanan kiri. Apalagi ini gas tangan, ya. Ini digunakan untuk bekerja di lahan. Fungsi gas tangan ini untuk menstabilkan pada saat mesin bekerja. Kemudian ini Pak. Ini adalah rem, ya. Nah, saya harus narik. Ada koin. Ya, masukkan koin. Kita bermain apa namanya? Odong-odong. Ada lagunya. Naik odong. Ya, ini untuk rem, ya. Rem, kemudian kalau posisi diam harus dikunci, pengunci rem. Ya, hand rem. Handbrake-nya, ya. Kemudian ini adalah gas kaki, ya. Pada saat bekerja berjalan di jalan raya biasa ini pakai ini. Kemudian yang ini adalah kecepatan jalan, ya. Ada posisi N12, ya. Posisi 1 bekerja lambat, ya. Posisi 2 bekerja sedang dengan kecepatan lumayan, ya. Kalau saya ke sini ini, ya, berarti ini kecepatan 1 2 3 4. Ini juga ada kecepatan, ya. Ya. Kalau ini saya arahkan ke 2, berarti ini ada 5 6 7 8. Ini ada 8 kecepatan, ya. Nah, kemudian ini digunakan untuk menaik dan menurunkan 3 point, ya. Ketika berjalan harus berjalan di jalan biasa, 3 pointnya harus ditarik ke atas agar emplemen tidak tanah. Ya, tidak menyentuh tanah. Ya. Ngerusak jalan. Kemudian kalau bekerja di lahan harus diturunkan. Nah, kemudian
ini fungsinya apa? Fungsinya untuk ketika saya berjalan di jalan raya, ini 3 point saya angkat, kemudian ini saya kunci. 3 pointnya saya kunci ke posisi close. Saya kunci biar tidak apa ya, fleksibilitasnya tidak, ini juga tidak bergoyang. Ini juga ada penguncinya juga. Kemudian ketika berjalan di lahan, saya buka kembali ke posisi open. Ya. Pak, apakah pada saat bekerja di lahan saya turunkan 3 point, ini dikunci Pak? Tidak usah. Ya. Kenapa tidak usah? Karena kontur lahan itu juga apa ya, ekstrim. Artinya 3 point harus bekerja fleksibel juga. Ya, bisa naik turun sehingga pengunci ini harus dilepaskan atau diopenkan. Ya. Kemudian ini apa Pak? Ini adalah tuas pembebas roda. Ya. Kalau saya ke ataskan, yang roda yang hanya perputar adalah roda belakang saja. Ya. Roda belakang saja. Ini digunakan pada saat bekerja atau berjalan di atas jalan biasa. Ya, ya ini. Kemudian pada saat bekerja di lahan, 2 roda harus berjalan, berarti pakai bawah 4 wheel drive, atas 2 wheel drive. 2 wheel drive itu maksudnya 2 roda berjalan. 4 wheel drive artinya 4 roda berjalan. Ya. Kemudian ini digunakan untuk ketika di lahan ada kendala mesinnya atau traktornya ini menemukan atau terjun ke dalam lubang. Ya. Kalau mau naik, ini harus ditekan. Ya. Ini aslinya memaksa mesinnya atau rodanya ini untuk jalan. Jadi kayak tenaga tambahan seperti itu. Itu kira-kira untuk bagian-bagiannya. Untuk SOP pemeriksaan sama, ya, oli, bahan bakar, ya. Kemudian perawatan sama pemanasan tap oli, ya. Kemudian bahan bakar. Kemudian ada tambahan filter. Filter setiap 100 jam bekerja harus diganti. Filter solar mesin, ya, seperti itu. Nah, setiap beberapa jam kemudian oli gardan dari 2 roda ini juga harus diganti. Ya. Serat berapa 200 jam itu harus diganti oli gardannya. Jadi olinya 3:1, 3 kali oli mesin, 1 kali oli gardan. Kemudian SOP menghidupkan dan mematikan. Posisi rewind dan forward posisinya adalah posisi N. Ya, posisi N. Kemudian gasnya dikecilkan juga, gas tangan. Kemudian posisi kecepatan ini dinetralkan. Nah, yang belum saya jelaskan adalah ini. Ya, ini PTO-nya, putaran PTO. Ya, ketika putaran PTO-nya kecepatannya 1, maka dia lambat putarannya. Ya, sehingga rotari yang mencakar itu juga lambat. Ya. Kemudian ketika PTO saya naikkan ke 2, maka yang terjadi adalah nambah kecepatan. Artinya nanti ketika 3 point dan juga bajak rotari saya hubungkan dengan mesinnya, ini pemutar PTO-nya itu bekerja secara cepat. Artinya bisa memutar bajak rotari secara cepat sehingga lahan yang dicakar juga semakin banyak, semakin dalam. Kira-kira seperti itu. Semua posisi harus netral sebelum menghidupkan. Posisi PTO, tuas kecepatan, kemudian stang rewind dan forwardnya ini harus posisi netral. Ini stang kemudi, ya. Stang kemudi, power steeringnya, ya. Kemudian ketika berjalan ini harus berada di RPM 1000. Ini speedometer dan juga indikator bahan bakar, ya. Pakai digital sama pakai jarum, ya. Ketika mesin hidup, dia akan menunjukkan posisi RPM 10. Kemudian ketika kita harus berjalan, minimal kita harus mencapai RPM
25 ya. Nanti pada saat sistem kemudi di minggu depan saya ajarkan. Artinya satu per orang harus Bisa. bisa. Semuanya Pak. Semuanya mencoba. Semua mesin. Ya, semua mesin. Ya, ini menghidupkan ya. Biar anu dulu. Apa? Nyala speedometernya. Jarumnya harus memutar dulu biar apa aliran listriknya ke semua sistem itu teraliri dengan stabil. Ya. Dan juga ada tekan kanan. Kalau menghidupkan tinggal matikan. Terus itu aja. Untuk sistem menghidupkan untuk mudah ya. Sekarang 10 absen pertama silakan nyoba cara menghidupkan traktor mini.